"Sahabat-sahabatku, ada seorang lelaki yang seluruh hartanya ia serahkan untuk Islam. Ia berdiri di sisi Nabi saat semua orang menjauh. Dan Al-Quran menyebutnya, orang yang membenarkan kebenaran tanpa ragu. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq." Mekah bertahun-tahun sebelum Islam datang. Di tengah hiruk-pikuk pasar Ukas, di antara teriakan penjual kain dan aroma rempah dari Yaman, berdirilah seorang pedagang yang berbeda dari kebanyakan orang Quraisy. Namanya Abdullah bin Abu Quhafa, tapi seluruh orang memanggilnya Abu Bakar. Tubuhnya ramping, wajahnya cerah, sorot matanya tenang. Jika ia berjalan di pasar, orang akan menyapanya dengan senyum. Ia terkenal bukan hanya karena dagangannya yang berkualitas, tapi karena satu hal, ia jujur. Tak pernah ia mengurangi timbangan, tak pernah menipu pembeli, dan tak pernah menjual barang haram. Sejak muda, Abu Bakar enggan menyentuh berhala. Ia tak pernah meminum khamr, tak pernah ikut tradisi jahiliyah yang merendahkan martabat manusia. Ia lebih suka duduk mendengar kisah-kisah para leluhur yang beriman kepada Tuhan Yang Esa, dan hatinya selalu condong kepada kebenaran. Namun, yang membuatnya lebih istimewa lagi adalah persahabatannya dengan seorang pemuda dari Bani Hashim. Pemuda itu, Muhammad bin Abdullah. Mereka sering duduk bersama, saling bertukar cerita, bahkan bepergian dalam kafilah dagang. Abu Bakar mengenal betul akhlak Muhammad. Tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji, dan selalu membela yang lama. Di suatu sore, Abu Bakar pernah berkata kepada temannya, "Orang seperti Muhammad, jika suatu hari memimpin umatnya, ia akan menegakkan keadilan." Pagi itu, matahari Mekah bersinar hangat. Abu Bakar sedang duduk di depan rumahnya, menyusun barang-barang dagangan. Tiba-tiba, langkah cepat terdengar mendekat. Itu Muhammad bin Abdullah. Wajahnya teduh seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya begitu dalam, seperti memendam kabar besar. "Wahai Abu Bakar." Suara itu tenang, tapi membawa getaran yang sulit dijelaskan. "Aku datang membawa berita. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasul-Nya. Aku diperintahkan untuk menyampaikan agama yang lurus, meninggalkan berhala, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa." Tak ada jeda panjang, tak ada tanda keraguan di wajah Abu Bakar. "Demi Allah, aku tahu si engkau tidak pernah berdusta. Jika engkau berkata ini dari Allah, maka aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Tanpa debat, tanpa syarat. Sejak detik itu, Abu Bakar menjadi orang dewasa pertama yang masuk Islam. Bersamanya, keyakinan itu bukan hanya kata-kata. Abu Bakar langsung bergerak. Dalam beberapa hari, ia mengajak orang-orang terdekatnya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Semua menerima Islam. Abu Bakar bukan hanya sahabat. Ia adalah pintu yang mengajak banyak jiwa masuk ke dalam cahaya. Tapi kabar itu tidak lama kemudian sampai ke telinga para pemuka Quraisy. Bagi mereka, Abu Bakar adalah orang penting, bangsawan terhormat, pedagang sukses, sahabat banyak tokoh Mekah. Masuknya Abu Bakar ke Islam bukan kabar kecil. Ini ancaman serius. Suatu siang, para tokoh Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Mereka berbicara tentang fenomena baru. Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi. Dan kini Abu Bakar, orang yang dihormati banyak kabilah, telah menjadi pengikutnya. "Jika Abu Bakar terus bersama Muhammad," kata salah satu dari mereka, "maka separuh Mekah akan percaya kepadanya." Maka mereka mulai menyebar ejekan. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan hormat kini menatap sinis. Ada yang berkata, "Abu Bakar sudah tersihir. Ia meninggalkan agama nenek moyangnya." Bahkan keluarganya sendiri sempat merasa heran. Namun Abu Bakar tetap tenang. Ia mengingat firman Allah kelak yang turun dalam Qs At-Taubah 9
40. Yang menyebut dirinya bersama Rasulullah di gua dan hati yang diteguhkan Allah. Walau ayat ini turun di kemudian hari, keyakinannya sejak awal sudah teguh. Allah akan menolong. Abu Bakar tidak membalas ejekan dengan marah. Ia justru tersenyum dan berkata, Henry Hajar ingin kalian melihat cahaya yang aku lihat. tekanan demi tekanan itu bukannya membuatnya mundur, malah membuat semangatnya semakin membara. Dan langkah berikutnya yang ia ambil akan mengejutkan Quraisy. Mekkah bukan hanya pusat perdagangan. Ia juga kota yang penuh dengan sistem sosial keras di mana budak dianggap barang, bukan manusia. Saat Islam mulai menyebar, banyak budak yang memeluk agama baru ini. Mereka tertarik pada ajaran bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tapi bagi para tuan mereka, ini penghinaan. Budak-budak itu pun disiksa, dijemur di padang pasir, bahkan diikat di bawah batu besar. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Tubuhnya kurus, kulitnya terbakar terik matahari. Dan setiap hari ia dipaksa mengatakan bahwa Tuhan itu berhala-berhala Mekkah. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kata, Ahad. Ahad Tuhan yang Esa. Suatu hari, Abu Bakar lewat dan melihat penyiksaan itu. Ia tidak tahan. Dengan langkah cepat, ia mendekati Umayyah bin Khalaf, Tuan Bilal, dan berkata, Berapa yang kau mau untuk melepaskan budak ini? Umayyah menyebut harga tinggi, berharap Abu Bakar mundur. Tapi tanpa menawar, Abu Bakar menyerahkan emasnya. Bilal dibebaskan. Itu bukan yang pertama. Dengan hartanya, Abu Bakar membebaskan banyak budak lain. Amir bin Fuhairah, Lubina, Sinirat, Nadia, dan banyak lagi. Abu Bakar tahu membebaskan mereka bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga menguatkan barisan Islam yang masih lemah. Ia tidak ingin melihat orang-orang beriman kehilangan nyawa hanya karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Islam mulai menjadi buah bibir di seluruh Mekkah. Semakin banyak yang memeluknya, semakin besar pula amarah Quraisy. Mereka tidak lagi hanya mengejek. Mereka mulai menggunakan tangan dan senjata. Hari di Masjidil Haram. Suatu pagi, Rasulullah berdiri di dekat Ka'bah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kata-kata itu menyentuh hati sebagian yang mendengarnya, tapi membuat marah orang-orang yang hatinya keras. Seorang pemuka Quraisy mendekat, lalu memukul beliau. Orang-orang lain ikut menyerbu. Abu Bakar yang melihat kejadian itu berlari mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri di depan Nabi, menahan pukulan demi pukulan yang seharusnya mengenai beliau. Celakalah kalian. Teriak Abu Bakar sambil terengah. Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki hanya karena ia berkata Tuhanku adalah Allah? Pukulan terus datang. Wajahnya lebam, darah mengalir. Namun ia tidak bergeser sedikit pun. Hingga orang-orang itu berhenti karena takut, menimbulkan keributan yang lebih besar. Abu Bakar dibawa pulang oleh keluarganya, tubuhnya penuh memar. Ketika ia siuman, pertanyaan pertama yang keluar dari bibirnya bukan tentang dirinya, tapi tentang Nabi. Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah beliau selamat? Itulah Abu Bakar, luka di tubuhnya tidak pernah lebih. Ia khawatirkan dibanding keselamatan sahabat yang ia yakini sebagai utusan Allah. Tekanan di Mekkah semakin berat. Kaum Quraisy sudah berencana membunuh Nabi. Allah pun memerintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Siapa yang dipilih Nabi untuk menemani perjalanan penuh bahaya itu? Abu Bakar Asy-Syiddiq. Begitu mendengar kabar itu, Abu Bakar menangis bahagia. Demi Allah, inilah yang paling aku harapkan sejak lama. Menemanimu, wahai Rasulullah. Malam itu, mereka keluar diam-diam dari Mekkah. Tapi Quraisy cepat menyadari. Para pemuda bersenjata mengejar, menyisir setiap jalur menuju Madinah. Nabi dan Abu Bakar memilih bersembunyi di Gua Tsur, sebuah gua kecil di puncak bukit terjal.
Mereka masuk, lalu berdiam di dalam kegelapan. Tak lama, para pengejar Quraisy sampai di mulut gua. Abu Bakar menahan napas. Ia berbisik, Wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka menunduk, Wadiwasianar akan melihat kita. Nabi tersenyum tenang. Jangan bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Di luar, laba-laba telah membangun sarang di pintu gua. Dan burung merpati membuat sarang kecil. Melihat itu, para pengejar mengira gua ini sudah lama tak dimasuki orang. Mereka pun pergi. Malam itu, Abu Bakar sadar. Bukan jumlah pedang yang melindungi mereka, tapi penjagaan langsung dari Allah. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua Tsur, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Mereka melewati jalur yang jarang digunakan, dibimbing oleh seorang penunjuk jalan yang amanah. Sepanjang perjalanan, Abu Bakar sering berjalan di depan, lalu berganti di belakang Nabi. Ketika Nabi bertanya kenapa, Abu Bakar menjawab, Kadang aku di depan untuk melindungimu dari serangan, kadang di belakang untuk mengawasi jika ada musuh yang mengejar. Kabar kedatangan Nabi sudah sampai lebih dulu di Madinah. Kaum Ansyar menanti dengan penuh kerinduan. Setiap hari berdiri di tepi kota, berharap melihat beliau datang. Ketika akhirnya rombongan itu terlihat, suara takbir dan shalawat menggema. Anak-anak berlari, para perempuan naik ke atap rumah, semua bersorak gembira. Menariknya, banyak orang yang belum mengenal Nabi secara fisik. Ketika melihat Abu Bakar berjalan bersama beliau, sebagian mengira Abu Bakarlah Nabi karena ia tampak lebih tua. Abu Bakar segera berdiri di sisi Rasulullah, meneduhkan beliau dengan kain, agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya utusan Allah. Hari itu, Abu Bakar tak hanya sampai di Madinah sebagai pendamping hijrah, tapi juga sebagai saksi awal terbentuknya masyarakat Islam yang penuh persaudaraan. Setelah menetap di Madinah, Rasulullah memulai langkah besar, membangun Masjid Nabawi. Tanahnya dibeli dari 2 anak yatim, dan seluruh kaum muslimin ikut bergotong royong membangunnya. Abu Bakar termasuk yang paling semangat bekerja. Meski ia sudah berusia lebih dari 50 tahun, ia mengangkat batu, memikul tanah, dan tidak pernah duduk sebelum yang lain beristirahat. Ain Abi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin pendatang dari Mekah dengan kaum Ansyar penduduk Madinah. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid, seorang tokoh Ansyar yang dermawan. Abu Bakar selalu menjadi teladan. Ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya, tapi tak segan membantu saudaranya yang baru dikenal. Meski kedudukannya sebagai orang kepercayaan Nabi sangat tinggi, Abu Bakar tidak pernah bersikap sombong. Ia duduk sejajar dengan yang lain, makan bersama, dan membantu siapa saja yang kesulitan. Bagi Abu Bakar, kekuatan umat tidak terletak pada jumlah atau senjata, tapi pada persatuan hati yang diikat oleh iman. Tahun kedua hijrah, berita datang bahwa pasukan Quraisy, sekitar 1.000 orang lengkap dengan persenjataan bergerak menuju Madinah. Kaum muslimin yang ada hanyalah sekitar 313 orang. Sebagian dari mereka hanyalah petani, pedagang, dan pemuda yang belum pernah berperang. Rasulullah memusyawarahkan langkah yang akan diambil. Abu Bakar maju dan berkata tegas, Wahai Rasulullah, teruskanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah kami tidak akan mundur. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah berdoa dengan penuh harap di kemahnya. Beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon kemenangan dari Allah. Abu Bakar berdiri di samping beliau sepanjang malam, menenangkan beliau dan berkata, Wahai Rasulullah, cukup sudah permohonanmu. Sesungguhnya Allah pasti akan menepati janjinya. Saat pertempuran dimulai, Abu Bakar tidak meninggalkan sisi Nabi. Ia menjadi pelindung terdekat, memastikan tidak ada musuh yang mendekat ke arah beliau. Hari itu, pasukan muslimin menang dengan pertolongan alam. Dan Abu Bakar
mencatatkan namanya sebagai salah satu sahabat yang paling teguh di medan pertama umat Islam. Tahun ketiga Hijrah, Quraisy datang dengan 3.000 pasukan untuk membalas kekalahan di Badar. Pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Abu Bakar berada di barisan yang paling dekat dengan beliau. Seperti biasa, strategi awal berjalan baik. Pasukan Quraisy mulai mundur, dan kaum muslimin mengejar. Nabi telah menempatkan pasukan pemanah di atas bukit kecil dengan pesan tegas. Jangan tinggalkan posisi kalian, apapun yang terjadi. Namun, sebagian pemanah turun terlalu cepat untuk mengambil harta rampasan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pasukan Khalid bin Walid, yang saat itu masih di pihak Quraisy, untuk menyerang dari belakang. Kekacauan terjadi. Pasukan muslim terdesak, banyak yang terpukul mundur. Bahkan berita tersebar bahwa Nabi telah gugur. Di saat banyak yang kebingungan, Abu Bakar justru maju ke arah Rasulullah untuk memastikan keselamatan beliau. Ia bertarung habis-habisan bersama para sahabat setia, melindungi Nabi dari serangan musuh. Meski situasi sulit, Abu Bakar tetap berada di dekat Nabi hingga pertempuran mereda. Hari itu, Uhud mengajarkan bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah, tapi soal kesetiaan dan ketaatan. Tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah dan sekitar 1.400 sahabat berangkat menuju Makkah untuk umrah. Mereka tidak membawa senjata perang, hanya perlengkapan perjalanan menandakan niat damai. Namun, Quraisy menghadang mereka di Hudaybiyah, sebuah tempat di dekat Makkah. Setelah perundingan panjang, dibuatlah perjanjian. Tahun ini, kaum muslimin harus pulang tanpa melakukan umrah. Mereka baru boleh umrah tahun depan. Jika ada penduduk Makkah yang masuk Islam dan pergi ke Madinah tanpa izin keluarganya, ia harus dikembalikan. Bagi sebagian sahabat, syarat-syarat ini terasa sangat merugikan. Mereka kecewa dan sulit menerima keputusan tersebut. Di tengah kekecewaan itu, Abu Bakar tetap menenangkan hati para sahabat. Kepada Umar bin Khattab yang saat itu mempertanyakan keputusan, ia berkata, Wahai Umar, beliau adalah Rasulullah. Apapun yang beliau putuskan pasti atas perintah Allah, taatlah. Perjanjian Hudaybiyah ternyata membuka jalan bagi dakwah Islam berkembang pesat. Dalam waktu singkat, jumlah kaum muslimin bertambah jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Abu Bakar sekali lagi membuktikan kesetiaan sejati tidak hanya terlihat di medan perang, tapi juga di saat iman diuji dengan kesabaran. Tahun ke-8 Hijrah, Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mengerahkan pasukan besar sekitar 10.000 orang menuju Makkah. Abu Bakar berada di barisan depan, hatinya bergetar mengingat masa lalu di kota itu. Penganiayaan, hinaan, dan penindasan yang pernah ia alami bersama kaum muslimin. Ketika pasukan Islam memasuki Makkah, tidak ada perlawanan berarti. Rasulullah memaafkan seluruh penduduk Quraisy yang dulu memusuhinya dengan kalimat penuh kasih. Pergilah kalian, karena hari ini tidak ada celah bagi kalian. Abu Bakar menangis mendengar kata-kata itu. Ia tahu, inilah puncak kemenangan, menaklukkan hati, bukan hanya kota. Di tengah suasana kemenangan, Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Quhafa, yang sudah tua renta, untuk menemui Nabi. Melihat rambut ayahnya yang putih seluruhnya, Rasulullah berkata, Ubahlah rambut ini dengan sesuatu, tapi jauhilah warna hitam. Hari itu, ayah Abu Bakar masuk Islam, membuat kemenangan ini semakin manis baginya. Tahun ke-8 Hijrah, setelah Fatu Makkah, pasukan Muslim berjumlah 12.000 orang berangkat menghadapi suku Hawazin dan Saqif di Hunain. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari musuh, membuat sebagian merasa yakin kemenangan sudah di tangan. Namun, rasa percaya diri yang berlebihan itu menjadi ujian. Begitu memasuki lembah Hunain, pasukan Muslim disergap dari berbagai arah.
Panik pun terjadi. Banyak yang mundur terbirit-birit, meninggalkan medan pertempuran. Di tengah kekacauan, Rasulullah tetap maju di atas untanya, menyeru para sahabat agar kembali. Abu Bakar berada di dekat beliau, bersama Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka membentuk lingkaran perlindungan, menahan gelombang serangan musuh. Dengan izin Allah, pasukan Muslim kembali terhimpun dan berhasil meraih kemenangan. Hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah wafat di Madinah. Kabar ini menyebar dengan cepat, namun banyak sahabat tidak sanggup mempercayainya. Umar bin Khattab bahkan berdiri dengan pedang terhunus, bersumpah akan menebas siapapun yang mengatakan Nabi telah wafat. Saat itu Abu Bakar sedang berada di Sunnah, daerah pinggiran Madinah. Mendengar kabar duka, ia segera kembali dan masuk ke rumah Rasulullah. Dengan hati berat, ia mencium dahi beliau dan berkata, Engkau indah saat hidup dan indah pula saat wafat. Abu Bakar keluar menemui umat yang berkumpul. Ia naik ke mimbar dan berkata, Wahai manusia, barang siapa yang mengikuti Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu ia membaca firman Allah. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, murtad? Qs Ali Imran 144. Mendengar ayat itu, Umar terdiam, lututnya lemas. Dan ia menyadari bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Kata-kata Abu Bakar menjadi penguat iman, menahan gelombang kepanikan yang hampir meruntuhkan umat. Setelah wafatnya Nabi, sebagian besar jazirah Arab goyah. Ada yang keluar dari Islam, ada yang menolak membayar zakat, dan ada pula yang mengaku sebagai nabi baru seperti Musailamah al-Kazzab, Tulaiha al-Asadi, dan saja. Bagi sebagian orang, keadaan ini begitu mengerikan. Madinah dikepung ancaman dari segala arah. Sebagian sahabat mengusulkan untuk menunda perang, memprioritaskan mempertahankan Madinah. Namun Abu Bakar berkata dengan tegas, Demi Allah, andai mereka menolak memberikan seutas tali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karena penolakan itu. Keputusannya jelas, tidak ada kompromi dalam zakat dan keimanan. Meski kondisi Madinah genting, Abu Bakar tetap mengirim pasukan. Usamah bin Zaid yang sebelumnya sudah direncanakan Rasulullah sebelum wafatnya. Keputusan ini awalnya ditentang sebagian sahabat, tapi Abu Bakar yakin meninggalkan wasiat Rasulullah adalah kesalahan besar. Pasukan Usamah pulang dengan kemenangan, menaikkan moral umat Islam. Setelah itu, Abu Bakar memimpin serangkaian ekspedisi melawan kabilah-kabilah murtad. Perang Riddah menjadi titik balik dari kekacauan menuju stabilitas, dan Islam kembali tegak di seluruh jazirah Arab. Musailamah dari Bani Hanifah mengaku sebagai nabi. Bahkan sebelum Rasulullah wafat, ia mengirim surat kepada Nabi, mengklaim bahwa bumi ini dibagi dua, separuh untuknya, separuh untuk Muhammad. Nabi menjawab tegas, Bumi ini milik Allah, Dia memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang bertakwa. Setelah wafatnya Rasulullah, pengaruh Musailamah semakin besar. Ia memiliki pasukan puluhan ribu dan menguasai wilayah Yamamah. Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan menuju Yamamah. Pasukan ini terdiri dari sahabat-sahabat pilihan, termasuk Zaid bin Sabit, Salim Maula Abu Fuzaifah, dan Abu Darda. Banyak di antara mereka adalah penghafal Al-Quran. Pertempuran di Yamamah berlangsung sengit. Musailamah memerintahkan tentaranya bertahan mati-matian di kebun berdinding tinggi, yang kemudian dikenal sebagai Hadikat Al-Maut, kebun maut. Pasukan Muslim mengalami kesulitan menembus pertahanan itu. Akhirnya,
Dengan semangat jihad yang berkobar, mereka berhasil menerobos dan menewaskan Musailamah. Kematian nabi palsu ini menjadi titik balik yang mengakhiri gerakan kemurtadan besar di wilayah tersebut. Kemenangan ini dibayar mahal, ratusan penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab melihat bahaya besar jika generasi ini hilang. Ayat-ayat Al-Quran bisa terlupakan. Umar menemui Abu Bakar dan berkata, Wahai Khalifah Rasulullah, kumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak hilang. Awalnya Abu Bakar menolak. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah? Namun Umar terus meyakinkan bahwa ini adalah bentuk penjagaan, bukan bid'ah. Akhirnya, Abu Bakar menerima. Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit, penulis wahyu Rasulullah, dan memerintahkannya mengumpulkan seluruh ayat dari para sahabat, dari pelepah kurma, batu tipis, dan hafalan manusia. Zaid berkata, Demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran. pengumpulan ini dilakukan dengan teliti. Setiap ayat harus memiliki 2 saksi yang mendengar langsung dari Rasulullah. Setelah selesai, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, dan akhirnya oleh Hafsyah binti Umar. Pada tahun ke-13 Hijrah, Abu Bakar jatuh sakit setelah mandi di udara dingin. Penyakitnya semakin parah hingga beliau menyadari ajal sudah dekat. Bukan kesehatan atau harta yang ia pikirkan, tapi siapa yang akan memimpin umat setelahnya. Kekosongan kepemimpinan bisa memecah belah kaum muslimin. Abu Bakar lalu bermusyawarah dengan para sahabat senior. Mayoritas menyarankan Umar bin Khattab. Meski ada yang khawatir karena sifat tegasnya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat. Aku telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dengarlah dan taatilah dia. Ia kemudian berpesan kepada umat, Sesungguhnya aku telah memilih orang terbaik di antara kalian. Umar adalah orang yang kuat, namun ia akan menjadi lembut bagi yang benar. Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun 3 bulan. Namun masa itu adalah fondasi kokoh bagi kekuatan Islam. Ia bukan hanya seorang khalifah, tapi juga sahabat sejati Rasulullah, yang selalu mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Warisan kepemimpinan, menjaga keutuhan umat. Saat kemurtadan merebak, beliau berdiri tegak mempertahankan Islam di seluruh jazirah Arab. Menyelesaikan wasiat Rasulullah, mengirim pasukan Usamah bin Zaid yang sudah direncanakan Rasulullah. Meski situasi Madinah genting, memerangi nabi palsu dan fitnah besar, menumpas gerakan Musailamah, Al-Kazzab dan Perang Riddah yang hampir memecah belah umat, mengabadikan Al-Quran, menginisiasi pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, sebuah warisan yang menjadi pegangan umat Islam hingga kini. Dalam pesan perpisahannya, Abu Bakar berkata, Jika kalian memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kalian tidak akan tersesat. sejak hari pertama dakwah Islam, Abu Bakar selalu berada di sisi Rasulullah baik di saat senang maupun susah. Ia yang pertama kali beriman dari kalangan lelaki dewasa. Ia yang membebaskan budak-budak beriman seperti Bilal bin Rabah dengan hartanya. Ia yang menemani Rasulullah di Gua Tsur saat hijrah. Tak ada satupun ujian yang membuatnya mundur. Bahkan ketika seluruh jazirah Arab goyah setelah wafatnya Nabi, ia berdiri di mimbar dan berkata, Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kata-kata itu menyadarkan umat, menegakkan kembali fondasi iman. Abu Bakar wafat dengan tenang, meninggalkan dunia tanpa utang, tanpa ambisi pribadi. Di sebelah makam Rasulullah, beliau beristirahat. Namun namanya tetap hidup di hati setiap muslim sebagai teladan iman, keberanian, dan keteguhan. Abu Bakar menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan pada jumlah tentaranya, melainkan pada keyakinannya kepada Allah. Keputusannya memerangi kaum murtad, mengirim pasukan Usamah,
dan mengumpulkan Al-Quran semua lahir dari iman yang teguh. Abu Bakar wafat tanpa meninggalkan kekayaan. Bahkan gajinya sebagai khalifah dikembalikan ke Baitul Mal. Ia tak pernah memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Teguh dalam kebenaran meski seluruh dunia menentang. Jangan ragu melanjutkan kebaikan meski yang memulainya telah tiada. Jadikan Al-Quran pusat kehidupan dan pelindung hati. Menjelang wafatnya, Abu Bakar memanggil Umar bin Khattab yang sudah ia tunjuk sebagai khalifah. Ia menatap Umar dengan penuh keyakinan, namun juga rasa berat, lalu berkata, Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar. Ketahuilah bahwa Allah memiliki amal siang yang tidak diterima di malam, seamal malam yang tidak diterima di siang. Jika engkau meninggalkan satu salat fardu, itu berarti engkau telah meninggalkan agama. Kepada umat Islam, Abu Bakar berpesan, Jangan pernah merasa aman dari tipu daya dunia. Dunia ini tampak manis, tapi ia membunuh hati orang-orang yang lalai. Di detik-detik terakhirnya, Abu Bakar memanjatkan doa. Ya Allah, jadikanlah akhirku sebagai akhir yang terbaik, dan pertemukan aku dengan sahabatku Muhammad di surga. Abu Bakar meninggalkan dunia dengan satu warisan terbesar, keteguhan memegang kebenaran walau seluruh dunia menentang. Dari memerangi kemurtadan, mengirim pasukan Usama, hingga mengumpulkan Al-Quran, semua dilakukan demi menjaga Islam tetap utuh. Di setiap zaman, umat Islam mengingat Abu Bakar sebagai orang pertama yang membenarkan Rasulullah tanpa ragu. Sahabat setia yang menemaninya dalam setiap langkah, dan pemimpin yang menolak semua bentuk kemewahan dunia. Pesan abadi untuk kita. Jangan mencari ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat, tapi cermin kehidupan Abu Bakar itu sendiri. Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah, seakan melanjutkan kebersamaan yang tak terpisahkan dari dunia hingga akhirat. Bayangkan, jika kita punya pemimpin seperti Abu Bakar hari ini. Abu Bakar memimpin tanpa ambisi pribadi, tanpa korupsi, tanpa kepentingan keluarga. Dia menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Di zaman ini, sosok seperti beliau akan jadi cahaya di tengah kegelapan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin tak bisa jadi seperti Abu Bakar sepenuhnya, tapi kita bisa meniru keteguhan hatinya, kesederhanaannya, dan prioritasnya terhadap ridha Allah. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah cermin. Lihatlah Abu Bakar. Lalu tanyakan pada dirimu, apa yang sudah aku lakukan untuk agamaku? Kita telah menyaksikan bagaimana seorang sahabat yang lembut hatinya, tapi teguh imannya, mampu menjaga Islam tetap berdiri ketika badai terbesar datang. Perjalanannya adalah bukti bahwa satu hati yang tulus bisa mengguncang sejarah. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Abu Bakar mengajarkan kita bahwa iman, keberanian, dan keikhlasan adalah bekal terbesar, bahkan lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Jika Abu Bakar bisa melakukannya di zamannya, kita pun bisa berjuang di zaman ini. Mulailah dari satu kebaikan kecil hari ini.